Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Marcella MPD. Bertemu lagi dengan saya dalam pemaparan pembelajaran akuntansi. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang liabilitas jangka pendek atau short term liabilities. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas salah satu instrumen dari akuntansi keuangan, yaitu liabilitas jangka pendek atau disebut dengan short term liabilities. Nah, apa sih yang dimaksud dengan liabilitas itu? Jadi, liabilitas atau hutang itu adalah keharusan atau kewajiban saat ini yang mesti kita bayar kepada pihak lain di masa depan berdasarkan peristiwa masa lalu. Jadi ada 3 masa di sini. Masa kini yang kita wajib membayar untuk masa depan dikarenakan peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalunya apa sih gitu kan? Karena apa? Nah, misal karena pembelian barang secara kredit, kemudian penerimaan pinjaman, jasa yang belum dibayar, ataupun pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam liabilitas ini itu ada 3 masa. Masa kini di mana kita wajib membayarnya untuk kejadian di masa depan kepada pihak lain berdasarkan peristiwa dari masa lalu. Nah, liabilitas ini sama halnya dengan hutang ya, hutang jangka pendek. Seperti itu. Nah, kalau kita kategorikan berdasarkan laporan posisi keuangan atau berdasarkan likuiditasnya atau berdasarkan jatuh temponya, liabilitas ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi sejak tanggal transaksi atau sejak tanggal pelaporan keuangan. Jadi maksimal 1 tahun nih kalau liabilitas jangka pendek. Nah, kalau liabilitas jangka panjang atau dalam bahasa akuntansinya adalah long term liabilities, itu lebih dari 1 tahun sejak tanggal transaksi. Itu aja sih yang ngebedainnya jangka waktu atau jatuh tempo dari liabilitas itu sendiri. Nah, rekan-rekan, ada berbagai macam klasifikasi dari liabilitas jangka pendek. Beberapa itu akan kita bahas sekarang. Yang pertama itu ada hutang dagang, ada hutang wesel, hutang PPN, hutang PPh atas gaji, kemudian bagian lancar dari hutang jangka panjang. Nah, sebenarnya banyak, cuman yang akan kita fokuskan ada 5 jenis dari liabilitas jangka pendek itu. Nah, kemudian yang pertama adalah hutang dagang. Nah, hutang dagang ini kenapa sih bisa terjadi? Ini disebabkan karena kita membeli barang atau jasa itu secara kredit dengan tempo waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh, pada tanggal 1 bulan 3 2019, PTA membeli barang dari PTB dengan total pembelian Rp 19 juta secara kredit dengan syarat 2/10 dan N/30. Apa sih 2/10 N/30? Nah, jadi jangka waktunya ini 30 hari. Apabila si pembeli ini membayar kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Nah, itu maksud dari 2/10 N/30. Tapi kalau lewat dari 30 hari atau lewat dari 10 hari, maka pembayarannya sesuai hutang yang dia tetapkan sebelumnya. Kemudian akan dipungut PPN 10% atau pajak pertambahan nilai. Nah, bagaimana sih cara pencatatan transaksinya ke jurnal? Nah, pada saat pembelian jumlah hutangnya tadi kita catat 19 juta, kemudian ada PPN tadi 10%. Nah, apabila dibayar dalam masa diskon atau kurang dari 10 hari, maka hutang dagang yang akan dibayarkan itu sebesar 20.900.000, kas 20.520.000 sebelah kredit, kemudian ditambah dengan potongan pembelian karena masih dalam masa diskon. Nah, kemudian kalau melewati masa diskon maka bayar sesuai dengan jumlah hutang dagang yang telah ditetapkan ditambah PPN tadi. Jadi tidak ada diskon 2%-nya karena dia lewat dari masa diskon. Selanjutnya ada yang namanya
wesel bayar. Apa sih wesel bayar itu? Nah, wesel bayar ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk membuat perjanjian tertulis atas penyerahan barang atau jasa. Nah, wesel di sini ada dua, ada wesel tagih dan wesel bayar. Nah, wesel tagih ini apabila kita menjual barang, kemudian wesel bayar apabila kita membeli barang secara kredit, kemudian ada perjanjian tertulisnya. Nah, wesel ini sedikit berbeda dengan hutang dikarenakan kalau hutang dagang itu tidak ada perjanjian tertulis yang secara formalnya, tetapi kalau wesel itu ada perjanjian tertulisnya. Nah, selain itu jangka waktu wesel ini paling sedikit itu 60 hari, sedangkan kalau utang dagang itu bisa 1 bulan dan maksimal 1 tahun. Selain itu wesel juga ada bunganya gitu. Bunganya nanti disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, kemudian kita bakal masuk ke contoh soal. Misal nih, tanggal 1 bulan Juni 2019 PT Adinda membeli barang dari PT Chandra senilai 6 juta dan menerbitkan wesel 90 hari dengan bunga 12% atau PPN dan PPN 10%. PT Adinda menggunakan sistem perpetual. Pencatatannya gimana? Dia membeli persediaan 6 juta, kemudian ada PPN 10%, 6 juta kali 10% 600.000, kemudian wesel bayarnya 6 juta 600. Nah, pada saat pelunasan, kita lunasi wesel bayar tadi menggunakan kas sebesar 6.600.000, kemudian ditambah biaya bunga. Biaya bunganya didapat dari mana? Karena jangka waktu atau jatuh tempo si wesel ini 90 hari, maka kita kalikan 90 per 360 hari dikali 12% dikali 6 juta. Maka dapatlah biaya bunga yang mesti harus dibayar juga itu sebesar 180.000. Nah, kemudian kasnya kita jumlahkan 6.600 ditambah 180 yaitu 6.780.000. Itulah yang mesti dibayarkan oleh si pembeli atas wesel yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh dari hutang PPN. PPN ini munculnya gimana sih? Nah, munculnya PPN itu karena pajak yang dipungut atas penjualan atau pembelian barang atau jasa. Misalnya nih, pada akhir tahun 2019, neraca saldo PTA menunjukkan saldo akhir PPN masukan Rp 40 juta dan PPN keluaran 65 juta. Buatlah pencatatan untuk hutang PPN. Nah, PPN masukan itu didapatkan dari pajak pertambahan nilai atas pembelian barang. Nah, kalau PPN keluaran itu pajak pertambahan nilai atas penjualan barang. Kemudian PPN keluaran itu kita debitkan sebesar 65 juta dan PPN masukan kita kreditkan sebesar 40 juta. Nah, selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan inilah yang disebut dengan hutang PPN. Hutang PPN ini akan dibayarkan kemana? Akan dibayarkan kepada kas negara saat pembayaran pajak pertambahan nilai. Nah, tadi berapa nih selisihnya? Selisihnya adalah 25 juta. Jadi sebesar 25 juta itulah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak pertambahan nilainya. Nah, PPN ini sebenarnya tadi sudah kita kasih contoh ya di hutang dagang itu ada PPN-nya 10%, kemudian di wesel bayar ada PPN-nya 10%. Jadi setiap pembelian barang atau penjualan barang akan ada pajak pertambahan nilainya sebesar 10%. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi hutang pajak penghasilan pasal 21 atau hutang PPh 21. Nah, dapat dari mana gitu kan? Muncul dari mana? PPh ini atau hutang PPh ini dipungut oleh perusahaan dari besaran gaji karyawan untuk dibayarkan kepada kas negara. Jadi setiap penghasilan karyawan yang sudah kena pajak maka akan dipotong PPh. Contohnya nih, akhir bulan Maret PTA memiliki biaya gaji Rp 215 juta dan PPh pasal 21 dipotong 5.120.000. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya kita jurnal besaran biaya gaji 215 juta, kemudian kita
kurangi dengan hutang PPh pasal 21. Nah, perhitungan PPh ini tergantung tahun berjalan dari periode akuntansi tersebut, dia pajak tunggal atau pajak berjenjang. Nah, hutang PPh 5120.000, kemudian selisihnya tadi kita masukkan ke hutang gaji. Selanjutnya, bagian lancar liabilitas jangka pendek atau dalam bahasa akuntansinya adalah current liability of long term debt. Ini bagaimana bisa terjadi apabila akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Maka liabilitas tersebut harus diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Contohnya nih, ada kita pinjaman ke bank atau hutang ke bank itu selama 10 tahun. Nah, kemudian pada periode berjalan itu ada besarannya jatuh tempo pada periode ini atau pada tahun ini, maka yang jatuh tempo pada periode ini itu disebut dengan hutang jangka pendek dan harus dibayarkan. Contohnya nih, pada akhir tahun 2019 posisi hutang bank jangka panjang PTA sebesar 50 juta. Dari jumlah tersebut 10 juta akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2020. Nah, yang 10 juta ini nih yang bakal jatuh tempo dalam periode akuntansi berjalan. Maka 10 juta ini termasuk ke dalam hutang jangka pendek atau di sini bahasanya itu adalah bagian lancar liabilitas jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang itu sebenarnya itu perpaduan dari jangka pendek. Nah, yang jangka pendek yang jatuh temponya pada periode akuntansi berjalan, maka dia juga harus dibayarkan pada periode tersebut, seperti itu. Jadi kan setiap tahun kan ada tuh rentang pembayarannya berapa biasanya kan yang harus dibayarkan oleh si peminjam uang kepada yang memberikan pinjaman. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya hutang bank 10 juta, kemudian itu sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah bagian lancar dari hutang jangka panjang. Ingat, konsep dari hutang itu selalu bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit, seperti itu. Selanjutnya, rekan-rekan cukup untuk pemaparan 5 jenis atau 5 klasifikasi utang jangka pendek. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya kita bakal bahas lagi ataupun kita langsung akan lanjut ke liabilitas jangka panjang atau long term liability. Terima kasih telah menyaksikan video-video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.